Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dimensi 3 jarak. Jarak yang akan dibahas pada kesempatan kali ini ada 2 subbab. Yang pertama adalah jarak garis ke garis. Di sini jarak antara garis G ke garis H. Garis G disimbolkan dengan garis berwarna biru dan garis H disimbolkan dengan garis berwarna hijau adalah panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus ke kedua garis tersebut. Panjang ruas garis yang dimaksud di sini adalah garis PQ. Garis PQ yang disimbolkan dengan garis berwarna merah adalah garis yang harus tegak lurus dengan garis G, dan juga garis PQ ini harus tegak lurus dengan garis H ini ya. Contoh yang pertama, diketahui kubus ABCDEFGH. Kubus ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk 4 cm. Tentukan jarak dari yang pertama garis AB ke garis HG. Yang kedua, jarak dari garis AD ke garis HF. Yang ketiga, jarak dari garis BD ke garis EG. Kita bahas yang pertama. Pembahasan untuk soal yang A ya, yaitu pada kubus ABCDEFGH dengan rusuk 4 cm ditanyakan jarak antara garis AB ya, garis AB ke garis HG adalah panjang garis AH, karena garis AH ini tegak lurus dengan garis AB, disimbolkan dengan tanda tegak lurus di sini, dan juga garis AH tegak lurus dengan garis HG. Maka panjang AH di sini adalah 4/2 cm, karena AH ini adalah panjang diagonal sisi dengan rumus R/2, dengan R-nya di sini diketahui 4, maka diagonal sisinya adalah 4/2. Jadi jarak antara garis AB ke garis HG adalah 4/2 cm. Penyelesaian contoh yang B, dipunyai kubus ABCDEFGH dengan R-nya 4 cm. Ditanyakan jarak antara garis AD ke garis HF ya. Jadi ada garis AD di sini dan garis HF di sini. Maka jaraknya adalah panjang garis DH. Karena apa? Karena garis DH ini tegak lurus ke AD dan juga garis DH ini tegak lurus ke HF. Panjang garis DH adalah panjang rusuk kubus, yaitu bernilai 4 cm. Jadi jarak antara AD dan HF adalah DH, yaitu 4 cm. Penyelesaian soal yang C, diketahui kubus ABCDEFGH dengan R 4 cm. Tentukan jarak antara garis BD dan garis EG. Jarak antara garis BD dan EG ditunjukkan oleh panjang garis OP. Karena apa? Karena OP ini tegak lurus dengan BD yang berada di alas, dan juga OP ini tegak lurus dengan EG yang berada di tutupnya. Maka panjang OP bernilai pula sama seperti panjang AE ya, yaitu panjang rusuknya ya. Panjang rusuknya tadi adalah 4 cm. Jadi jarak antara BD dan EG adalah 4 cm. Lanjut ke submateri yang kedua. Di sini adalah jarak garis ke bidang ya. Jarak antara garis G, yaitu garis berwarna biru ini, ke bidang V, yaitu bidang yang berwarna merah ini adalah panjang ruas garis, yaitu di sini adalah
ruas garis yang berwarna hijau, di mana ruas garis ini harus tegak lurus dan menghubungkan ke garis G tadi ya, garis G tadi, dan juga menghubungkan tegak lurus ke bidang. Nah, bidang ini dimisalkan diwakili oleh sebuah ruas garis, yaitu ruas garis yang berwarna kuning ini ya. Dan garis yang berwarna kuning ini tegak lurus dengan garis yang berwarna hijau yang merupakan jarak antara garis G ke bidang V ya. Jadi buat dulu garis yang mewakili bidang di sini adalah garis yang berwarna kuning. Sehingga jarak garis G ke bidang V adalah panjang ruas garis yang berwarna hijau ini, di mana dia tegak lurus dengan garis G dan bidang V yang diwakili oleh garis yang berwarna kuning ini ya. Untuk contoh yang pertama, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm, jarak garis AE, ini ya AE ya, ke bidang BDHF, yaitu bidang yang diarsir biru, adalah jarak AE yang berwarna merah dengan bidang BDHF yang diarsir biru adalah berapa? Nah, ini pertanyaannya. Penyelesaiannya, nah tadi kita punya gambar berikut ya. Jarak garis AE ke bidang BDHF, AE ini yang berwarna biru, ke bidang BDHF yang diarsir biru ini ditunjukkan oleh panjang garis AP ya. Jadi panjang AP adalah panjang garis yang menentukan jarak dari AE ke bidang BDHF. Karena apa? Karena AP ini tegak lurus ke AE dan juga AP ini jelas tegak lurus ke bidang BDHF. Bagaimana menentukan AP? AP adalah setengah dari AC, jelas ya. AP adalah setengah dari AC, di mana AC itu adalah garis yang tegak lurus bidang BDHF. Dan AC adalah diagonal sisi kubus. Kita ingat kembali, diagonal sisi rumusnya adalah R akar 2. R di sini nilainya 8. Maka AC adalah 8 akar 2. Maka AP adalah setengah dikali 8 akar 2, yaitu sama dengan 4 akar 2 cm. Jadi jarak antara garis AE ke bidang BDHF adalah 4 akar 2 cm, yaitu panjang garis AP ini ya, yaitu 4 akar 2 cm. Lanjut ke contoh yang kedua. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Tentukan jarak garis FH ini ya, dan bidang BDG, itu bidang yang berwarna biru. Nah, pertama garis FH ini dapat diwakili oleh sebuah titik tengah pada diagonal sisi FH dan EG, yaitu titik O. Garis FH dapat diwakili oleh titik O. Lalu pada bidang BDG kita buat sebuah garis yang dapat mewakili bidang BDG tadi. Di sini misal kita buat garis PG, yaitu garis tengah pada bidang BDG. Maka titik O mewakili FH dan garis PG mewakili bidang BDG. Jika kita buat garis bantu OP, lalu PG dan GO, maka jarak antara garis FH yang diwakili oleh titik O tadi dan bidang BDG yang diwakili oleh garis PG tadi dapat kita buat dengan cara menarik garis dari titik O hingga tegak lurus. Ini simbol tegak lurus ya. Dari titik O tarik garis hingga tegak lurus garis PG. Kita peroleh garis ON ya. Jadi jarak antara FH dan bidang BDG adalah panjang ON. Nah, mencarinya dengan cara kita gambar kembali segitiga OPG tadi. Segitiga OPG adalah segitiga siku-siku pada titik O. Maka panjang OP adalah panjang rusuknya, yaitu 12 cm.
Lalu di sini kita cari panjang mana EG ya. Panjang EG ya, E ke G ini. EG ini adalah diagonal sisi kubus ya. Dia mana rusuknya adalah 12, maka diagonal sisinya adalah 12 akar 2. Lalu panjang OG di sini jelas adalah setengah dari EG tadi, maka setengah dari diagonal sisi. Setengah dari 12 akar 2 adalah 6 akar 2, maka panjang OG dapat kita tulis 6 akar 2 ya. Lalu kita akan mencari panjang PG dengan rumus Pitagoras. PG di sini adalah sisi miring, maka dapat dicari dengan rumus sama dengan akar OP kuadrat ditambah OG kuadrat. OP-nya tadi adalah 12, maka 12 kuadrat ditambah OG. OG-nya tadi adalah 6 akar 2, maka 6 akar 2 kuadrat. Akar dari 12 kuadrat adalah 144 ditambah 6 akar 2 kuadrat adalah 72. Maka sama dengan akar dari 144 ditambah 72 adalah 216, yaitu sama dengan 6 akar 6. Maka panjang PG kita tulis 6 akar 6. Nah, untuk menghitung panjang ON kita lihat dengan menggunakan bantuan segitiga POG. Segitiga POG adalah segitiga siku-siku yang punya dua pasang alas tinggi. Yang pertama, jika alasnya OG maka tingginya adalah OP. Yang kedua, jika alasnya PG di sini maka tingginya adalah ON. Nah, dengan rumus luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Yang pertama adalah setengah kali OG kali OP. OG tadi adalah alasnya, OP tadi adalah pasangan tingginya. Maka sama dengan setengah kali PG kali ON. PG tadi adalah alasnya dan ON adalah pasangan tingginya. Kita substitusi nilainya, setengah kali OG tadi, mana OG di sini 6 akar 2 ya, kita tulis 6 akar 2. OP adalah panjang rusuknya yaitu 12, kita tulis 12 sama dengan setengah dikali PG tadi sudah kita hitung dengan Pitagoras, kita peroleh 6 akar 6. Maka setengah kali 6 akar 6 dikali ON yang kita cari ya. Kita coret dulu setengah dan setengah di kedua ruas kiri dan kanan, dan kita bisa coret lagi 6 dan 6 di ruas kiri dan ruas kanan ya. Maka dengan mengubah posisinya ya, akar 6 kali ON kita taruh di ruas kiri, akar 2 kali 12 yaitu 12 akar 2 kita taruh di ruas kanan. Panjang ON sama dengan 12 akar 2 dibagi akar 6. Nah, karena penyebutnya bentuk akar, kita harus kalikan dengan sekawan dari penyebut, yaitu kali dengan akar 6 per akar 6. Nah, yang pembilangnya dulu yang atas ya, 12-nya tetap. Akar 2 kali akar 6 berapa? Akar 12 ya. Lalu penyebutnya akar 6 kali akar 6 berapa? 6. 12 dibagi 6 berapa? 2. Maka 12 dibagi 6 adalah 2. Maka 2 akar 12. Akar 12 bisa dipecah lagi menjadi akar 4 dikalikan akar 3. Akar 4 adalah 2. 2 dikalikan 2 di sini adalah 4 ini ya. Akar 3-nya tadi masih tetap ya. Jadi 4 akar 3 cm. Jadi panjang ON yang merupakan panjang yang mewakili jarak FH ke bidang BDG adalah 4 akar 3 cm. Nah, demikian penjelasan materi kali ini. Sekian, terima kasih.